Keutamaan sholat sunnah. Banyak sekali keutamaan sholat sunnah. Di antaranya, 1. Menyempurnakan sholat wajib dan menambal kekurangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari seorang hamba pada hari kiamat adalah syalatnya. Jika syalatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika syaratnya tidak sempurna, Allah Ta'ala berkata pada malaikatnya, lihatlah kalian apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah, maka sempurnakanlah sholat wajibnya. Kemudian zakat pun demikian. Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud, nomor 864, dan Ibnu Majah, nomor 1425 dan Ahmad, nomor 103, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Syahihul Jami. 2. Sholat sunnah mengangkat derajat dan menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyak sholat. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Hadis riwayat Muslim, nomor 488. 3. Banyak sholat sunnah merupakan sebab terbesar masuk surga dan menjadi pendamping Nabi di surga. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku menyiapkan air wudhu dan keperluan beliau. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, mintalah sesuatu. Maka saya pun menjawab, aku meminta kepadamu agar memberi petunjuk kepadaku tentang sebab-sebab agar aku bisa menemanimu di surga. Beliau menjawab, ada lagi selain itu? Itu saja cukup ya Rasulullah, jawabku. Maka Rasulullah bersabda, jika demikian, bantulah aku atas dirimu, untuk mewujudkan permintaanmu, dengan memperbanyak sujud, dalam sholat. Hadis riwayat Muslim, nomor 489. 4. Sholat sunnah adalah amalan badan yang paling utama setelah jihad. Dalam hadits Sauban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, istiqomahlah dan kalian tidaklah akan mampu untuk istiqomah dalam semua ketaatan dengan sebenar-benar istiqomah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat dan tidak menjaga wudhu kecuali seorang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. 5. Sholat sunnah di rumah akan menghasilkan keberkahan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan sholat di masjidnya, maka hendaklah ia memberi jatah sholat bagi rumahnya. Karena sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan dalam rumahnya melalui syalatnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dan beliau memarfukannya, hendaklah kalian manusia melaksanakan sholat sunnah di rumah kalian karena sebaik-baik sholat adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Muttafaq alaihi. Dalam riwayat Muslim, kerjakanlah sholat sunnah di rumah kalian. Karena sebaik-baik sholat seseorang adalah yang dikerjakan di rumahnya kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah rumah kalian sebagai tempat sholat kalian, jangan jadikan ia sebagai kuburan. Muttafaq alaihi. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dan sesungguhnya anjuran melakukan sholat sunnah di rumah, karena dia lebih tersembunyi dan lebih menjauhkan dari riya, lebih terjaga dari kesia-siaan. Dan carilah keberkahan rumah dengan hal itu, dan sebab turun kasih sayang serta malaikat dan membuat lari setan. Lihat Syarh An-Nawawi ala Syahih Muslim. 6. Sholat sunnah akan menghadirkan kecintaan Allah kepada hambanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan.
Jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 7. Salat sunnah merupakan bentuk syukur seorang hamba kepada Allah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, jika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan salat, beliau berdiri hingga kedua telapak kaki beliau merekah, lalu Aisyah bertanya, kenapa engkau melakukan semua ini? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ampunan bagimu atas dosa-dosa-mu yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu beliau menjawab, apakah tidak boleh jika aku termasuk hamba yang bersyukur? Muttafaq alaihi. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat hingga kedua telapak kaki beliau membengkak, lalu ada yang berkata kepada beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ampunan bagimu atas dosa-mu yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau menjawab, apakah tidak boleh jika aku termasuk hamba yang bersyukur? Muttafaq alaih. Semoga kita lebih semangat untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Amin.